Hi everyone and welcome back. Today we Halo are semuanya, joined by selamat Professor datang Daniel kembali. Bell, Hari ini kita US ditemani oleh economist, Profesor Daniel Bell to dari Universitas discuss Hong Kong in untuk China's membahas model development pembangunan model, its Tiongkok, sistem political politiknya, system, diplomasi its ekonominya, statecraft, and dan apa yang also bisa what to diharapkan expect ketika when Tiongkok menjadi China ekonomi terdepan di dunia. becomes the leading Jika economy memang in the belum world, menjadi yang if it terdepan, not tentu already saja. is the leading economy, Terima of kasih course. banyak sudah meluangkan So waktu thank untuk you very hadir. much for taking Terima the time to kasih, come saya on. menantikan diskusinya. Thanks, I look Saya forward telah to menerbitkan participating. 11 buku, dan saya mengucapkan Yeah, to I hampers published 11 tersebut books you. and I cite you in almost every single one of them. So for me, this is a great privilege to be able to speak with you today. Jadi bagi saya, So, yeah, thanks merupakan again. suatu And kehormatan besar I thought bisa it's best to berbicara start dengan with Anda hari ini. your Jadi book ya, on terima kasih China's sekali lagi. Saya pikir tempat yang baik untuk memulai adalah dengan buku Anda tentang meritokrasi di Tiongkok. Maaf, di mana Anda menggambarkan tata kelola Tiongkok sebagai perpaduan antara merit dan eksperimen, tetapi juga dengan beberapa unsur kuat dari demokrasi. Saya ingin tahu, apakah Anda bisa membantu kami memahami sistem politik di Tiongkok? Semua hal itu semakin sering dibahas dalam bentuk slogan politik. Ma, communicate more and more in almost political slogans where Yeah, so thank you. So the first thing is we have to set Ya, terima aside kasih. the kind of Hal pertama adalah kita harus political menyingkirkan West jenis and idealisme Canada, politik yang kita pelajari di especially Barat. post-World War II. Saya berasal dari There was a Kanada, kind of dan consensus terutama that pada there's era only pasca one Perang Dunia legitimate way II, to select ada semacam leaders. konsensus bahwa hanya ada satu cara yang sah All untuk memilih other pemimpin, forms are yaitu melalui very pemilihan difficult. We demokratis. don't distinguish Semua between bentuk like lain North diberi label Korea, otoriter, family-run dan kita tidak benar-benar dictatorships, membedakan antara military Korea Utara, dictatorships kediktatoran like yang dijalankan Myanmar, keluarga, or atau rezim militer and so on. seperti di Myanmar, China is a dan different, sebagainya. let's call it political Tiongkok system. adalah sebut saja hewan The first politik thing yang to berbeda. note is that it's a Hal large pertama yang perlu dicatat adalah bahwa ini negara yang besar. country. Jelas, itu hal yang jelas, tetapi ada semacam konsensus di Tiongkok, setidaknya di antara para elit politik dan reformis, bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk memilih pemimpin. There's no one single way to select leaders, and it depends on the level of government. Dan itu tergantung pada tingkat pemerintahan. Pada tingkat paling rendah, misalnya di desa, sebagian besar penduduk desa sangat mengenal para pemimpinnya. Masuk akal untuk menggunakan pemilihan demokratis di sana, karena masyarakat tahu siapa yang mungkin korup, siapa yang tidak, siapa yang lebih cakap, dan siapa yang kurang cakap. Namun semakin tinggi naik dalam sistem politik, menuju tingkat paling atas, hubungan antara rakyat dan para pemimpin menjadi semakin jauh, dan masyarakat tidak memiliki cukup informasi untuk membuat penilaian yang baik. Pada tingkat keputusan yang diambil juga jauh lebih kompleks. Maksud saya, pikirkan saja para pengambil keputusan di tingkat tertinggi pemerintahan di Tiongkok. Mereka harus membuat keputusan tentang perubahan iklim. Hal ini memerlukan pemikiran jangka panjang. Diperlukan pengetahuan tentang ilmu lingkungan, ekonomi, filsafat, sejarah, dan sebagainya. Selain itu, idealnya juga dibutuhkan masa pelatihan yang panjang di tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk meningkatkan kemungkinan para pemimpin membuat penilaian politik yang berdasarkan informasi. Pada tingkat pemerintahan tertinggi, saya menyebut cita-cita ini sebagai meritokrasi politik. Tentu saja ini bukan penemuan saya, ini hanya memahami apa yang sudah ada. Dalam bahasa Tionghoa hal ini disebut Zhengji Xian Shisu. Dan gagasan ini menyatakan bahwa sistem politik seharusnya berupaya memilih dan mempromosikan pejabat publik yang memiliki kemampuan dan kebajikan di atas rata-rata. Jadi dalam praktiknya, hal itu berarti para pemimpin politik memiliki pengalaman puluhan tahun di tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Idealnya dengan rekam jejak keberhasilan yang terbukti, tidak korup, dan juga pernah bertugas di berbagai bagian pemerintahan, kadang di provinsi miskin, di provinsi kaya, di perusahaan milik negara, serta dalam fungsi politik murni. Jika mereka berkinerja baik di semua bidang tersebut, maka idealnya mereka dapat dipilih dan dipromosikan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan di antara tahapan itu? Nah, di antara tahapan tersebut, kita tidak benar-benar tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak. Jadi ada ruang untuk bereksperimen dalam memilih dan mempromosikan para pemimpin. Di masa lalu, sekitar 15 tahun yang lalu, ada semacam kesepakatan bahwa kita sebaiknya mempromosikan pemimpin yang berhasil mengembangkan perekonomian,
karena itu cara terbaik mengurangi kemiskinan. That's the best way of reducing poverty. But since then, the issues are much more complex. Namun sejak saat itu masalahnya menjadi jauh lebih kompleks, bukan? Ada kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin, bencana lingkungan dan pengentasan kemiskinan masih menjadi persoalan. Jadi bagaimana kita bisa memilih dan mempromosikan para pemimpin berdasarkan berbagai macam standar ini? Nah, kita melakukan eksperimen. Kita melihat apa hal itu berhasil di satu provinsi. Jika ada cara untuk menilai kemampuan dalam memajukan keberlanjutan lingkungan secara akurat, misalnya di Hangzhou, hal itu bisa disentuh di bagian lain di Tiongkok. So kita dapat forward cita-cita mau menurut memahami in top that. And this book only tries to make sense of what's already there. In fact, it comes purely Sebenarnya hal ini murni berasal dari pengalaman saya bekerja di Universitas Tsinghua di Tiongkok, yang terkenal karena melatih para pemimpin politik. Saya menyadari bahwa rekan-rekan saya berdebat tentang isu-isu seperti bagaimana kita memilih pemimpin dengan kemampuan dan kebajikan di atas rata-rata. Kemampuan apa yang penting? Kebajikan apa yang penting? Apa hubungan antara kemampuan dan kebajikan? Bagaimana kita menilai kemampuan? Bagaimana kita menilai kebajikan? Dan bagaimana hal itu bekerja secara berbeda di berbagai tingkat pemerintahan? Saya berpikir, wah ini hal yang sangat menarik. Jadi kemudian saya menulis sebuah buku mencoba mencita cita-cita ini. I wrote a book that tries to make sense of this ideal. So the basic ideal in kind of slogan form. Jadi gagasan dasarnya dalam bentuk semacam slogan adalah bahwa pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, kita lebih banyak mengandalkan mekanisme demokratis, dan pada tingkat pemerintahan tertinggi, kita lebih banyak mengandalkan meritokrasi politik. Di antara keduanya ada banyak ruang untuk bereksperimen. Itulah ideanya. Dan saya pikir sebagian dari itu sudah tertanam dalam kenyataan. Namun tentu saja ada kesenjangan besar antara ideal dan kenyataan. Kita masih melihat, misalnya, bahwa masih banyak korupsi dalam sistem. Dan jika sistem itu berfungsi dengan baik, seharusnya tidak ada korupsi, bukan? Karena kebajikan berarti, paling tidak, jangan korup. Tapi pertanyaannya adalah, standar apa yang seharusnya kita gunakan untuk menilai kemajuan dan kemunduran politik? Dan di sini saya akan mengatakan bahwa kita perlu menyingkirkan apa yang telah kita pelajari, ya, dalam kasus saya di Kanada, dan menggunakan standar yang digunakan orang di sini untuk menilai kemajuan politik. Gagasan tentang mengandalkan lebih banyak mekanisme demokratis di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, lebih banyak mekanisme meritokratis di tingkat yang lebih tinggi, serta memungkinkan banyak eksperimen di antara keduanya, menurut saya merupakan standar yang tepat untuk konteks politik Tiongkok. Karena ukuran negaranya, karena budaya politiknya, cita-cita meritokrasi politik ini memiliki sejarah yang panjang. Dan dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi transformasi radikal dalam sistem politik. Pada dasarnya suatu reinstitusionalisasi dari sistem meritokratis ini. Kau tahu orang sering bilang, wah di Tiongkok tidak ada reformasi politik. Banyak reformasi ekonomi tapi tidak ada reformasi politik karena organisasi yang sama masih berkuasa. Tapi maksudku, Tiongkok sekarang dibandingkan dengan masa revolusi kebudayaan adalah situasi yang sama sekali berbeda. Sistem politik yang sama sekali berbeda, bukan? Revolusi kebudayaan itu benar-benar kekacauan total dan penghancuran birokrasi. Sejak saat itu, ada upaya untuk membangun kembali sistem birokrasi yang kompleks, di mana pejabat publik dipilih terlebih dahulu melalui ujian dan kemudian melalui evaluasi kinerja di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yang pada dasarnya mencerminkan apa yang ada di sebagian besar masa kekaisaran Tiongkok, bukan dalam hal isi tapi dalam bentuknya. Jadi menurutku ini benar-benar menarik untuk dieksplorasi dan dipahami. Maaf atas jawaban yang panjang. Tidak, itu bagus. Dan meritokrasi itu, kita hampir bisa memasukkan beberapa pemikir besar barat ke dalam kategori itu. Maksud saya, jika kita melihat Plato, dia tidak serta-merta menganggap demokrasi sebagai jalan terbaik bagi pemerintahan. Dia menekankan bahwa ketika kita memilih kapten kapal terbaik, kita menginginkan keterampilan, kita menginginkan merit.
Karena itu, dia cukup berhati-hati bahwa ketika membentuk pemerintahan, seharusnya mesti tidak menyebelin banda menjualnya sendiri yang terpilih. Reaksi yang kuat di sini. Ini juga alasan mengapa Plato cukup kritis. Omong-omong, berbeda mukor-mukor tidak untuk doang. Jika ia merah tahap perlahan menuju tyranny. Support that. Saya sepenuhnya setuju. Gagasan meritokrasi politik bukanlah hal yang asing bagi dunia barat. Seperti yang Anda katakan, Republik karya Plato adalah pembelaan murni terhadap meritokrasi politik, di mana para pemimpin dipilih setelah puluhan tahun pelatihan berdasarkan kemampuan dan kebajikan mereka. Namun saat ini, ketika kita membaca Republik, kita tidak menggunakannya sebagai model untuk memikirkan sistem politik kontemporer. Bukan begitu? Di Norwegia atau Kanada, akan dianggap gila jika kita melakukannya. Bahkan pada akhir abad ke-19 ada John Stuart Mill, seorang liberal besar yang mengatakan, tentu saja memiliki kapasitas untuk membuat penilaian politik yang terinformasi. Kita sebaiknya memberikan suara tambahan kepada pemilih yang berpendidikan. Jika saya mengatakan itu di Montreal, orang akan berpikir, orang ini gila. Ada sesuatu yang telah berubah di dunia barat. Pasca Perang Dunia II, muncul konsensus yang sangat dogmatis bahwa hal-hal seperti ukuran pemerintahan, budaya politik, sejarah, atau kondisi nasional tidak penting. Hanya ada satu cara yang sah untuk memilih para pemimpin. Itu gagasan yang gila, tapi pada dasarnya merupakan dogma murni yang telah menguasai pikiran orang-orang di Barat. Maaf kalau terdengar polemis. Saya hanya setuju dengan apa yang Anda katakan. I'm just agreeing with what you're saying. Ya, saya pikir ini hal mendasar tentang perhatian semacam seorang warga negara. Karena seorang warga negara memiliki hak sekaligus tanggung jawab. Namun, dalam masyarakat liberal, kita cenderung hanya berfokus pada hak. Dalam demokrasi awal, ada alasan mengapa hanya pria pemilik tanah yang diizinkan untuk memilih. Karena mereka memiliki waktu dan kemampuan untuk menunjukkan tanggung jawab serta memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi, saya rasa tidak terlalu aneh jika kita menuntut hal yang sama dari para pemimpin kita, bahwa mereka tidak hanya pandai dalam hal pencitraan. Namun, saya memang merasa menarik ketika Anda menyebut Tiongkok. Bagi mereka, mengingat besarnya negara itu, hal tersebut merupakan cara untuk menata masyarakat mereka. Dan itu cukup unik, karena saya belum pernah benar-benar mendengar orang Tiongkok mempresentasikan hal ini kepada dunia sebagai model universal, seolah-olah mereka adalah pelopornya, dan seluruh dunia harus mengikuti Tiongkok. Jadi, baiklah, ada dua hal. Pertama, mengenai apa yang kamu katakan sebelumnya. Ide tentang meritokrasi juga bertumpu pada gagasan tentang kesempatan yang setara sejak awal, yang juga bisa ditemukan dalam Republik karya Plato, bukan? Di mana baik perempuan maupun laki-laki bisa menjadi penjaga, artinya raja dan ratu filsuf. Hal yang serupa juga terjadi di Tiongkok. Di Tiongkok, kekaisaran ada sistem ujian di mana laki-laki yang bisa ikut. Namun sekarang, untuk meniti jalur politik, semua memiliki kesempatan yang sama. Semua, dengan kompetis Gaokao, ujian yang sangat kompetitif untuk masuk universitas, dan kemudian melalui apa yang disebut Gongyuan Kaoshi, menjadi pejabat publik. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama pada awalnya, lalu Anda memilih dan mempromosikan mereka yang berkinerja lebih baik. Jadi kembali ke poin Anda, ya, di Tiongkok ada kesadaran bahwa itu adalah sistem budaya yang unik, yang sesuai untuk Tiongkok, tetapi tidak harus untuk seluruh dunia. Karena di negara-negara yang lebih kecil, seperti mungkin Swiss, atau bahkan Norwegia dalam hal jumlah penduduk, atau Kanada, keberuntungan meritokrasi ada di tempat pemerintah dan senggi, tak sebesar itu. Anda juga biar membuat keputusan yang buruk, tak senamai memiliki. Itu saya bermain naif dari dia. It's not good, but it's not the end of the world. But if China makes a bad decision, I mean, it really could be. Tapi jika Tiongkok membuat keputusan yang buruk, maksud saya, itu benar-benar bisa menjadi akhir dunia seperti yang kita kenal, kurang lebih, karena senjata nuklir dan sebagainya.
Jadi, negara-negara besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jauh lebih penting untuk memastikan bahwa kita memiliki meritokrasi politik di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi di negara-negara besar. Dan juga budaya politik itu penting, bukan? Di Tiongkok, ada sejarah panjang di mana hal ini bukan sekadar cita-cita. Ini sudah ada setidaknya selama 2.500 tahun. Hal ini juga telah dilembagakan melalui sistem birokrasi yang kompleks yang memiliki sejarah lebih dari 2.000 tahun. Negara-negara yang tidak memiliki hal ini memiliki budaya politik yang sama sekali berbeda dan akan sulit untuk mempromosikannya. Bukan begitu. Jadi Tiongkok, maksud saya, pemerintah dan para intelektual Tiongkok, sepenuhnya menyadari bahwa hal itu bersifat kontekstual. Ini bukan sesuatu yang bisa diekspor. Negara lain seperti Amerika Serikat ingin mengekspor cita-cita politik mereka. Dan ini adalah satu hal yang bisa kita yakini sekitar 99%. Saya pernah menjabat sebagai dekan di sebuah sekolah bernama Universitas Shandong, sebuah universitas negeri besar di Provinsi Shandong, yang berada di wilayah dengan sekitar 100 juta penduduk. Kami memiliki banyak mahasiswa pasca sarjana dari negara-negara seperti Laos dan Ethiopia yang ingin mempelajari sistem politik Tiongkok. Namun yang mereka pelajari hanyalah sebagian kecil darinya. Gagasan bahwa seluruh sistem politik Tiongkok bisa diekspor ke, katakanlah Rwanda, itu benar-benar tidak masuk akal, bukan? Tapi beberapa aspeknya bisa dipelajari. Itu maksud saya ya. Seharusnya saya sudah menjelaskan sejak awal bahwa di dunia saat ini, karena pekerjaan melibatkan lebih sedikit tenaga fisik, perempuan sama mampunya dengan laki-laki. Jadi tentu saja mereka harus memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tapi menarik apa yang kamu jelaskan, bahwa sistemnya lebih terdesentralisasi di tingkat bawah, di mana orang bisa bereksperimen dengan berbagai bentuk pemerintahan, dan kemudian apa yang berhasil pada dasarnya diangkat ke atas dalam sistem politik. Hal itu memungkinkan sistem tersebut untuk berubah dengan sendirinya. Kamu baru saja menyampaikan bahwa Tiongkok sangat unik dalam banyak hal, benar-benar berbeda sama sekali. Nah, ini menarik, karena dalam ilmu politik biasanya ada pembagian pandangan. Pandangan realis berpendapat bahwa semua negara akan bertindak kurang lebih dengan cara yang sama tergantung pada distribusi kekuasaan internasional. Artinya, lingkungan eksternal menentukan perilaku negara. Namun, argumen yang berlawanan menyatakan bahwa karakteristik internal juga mendorong perilaku negara. Jadi, sejauh negara-negara memiliki keunikan masing-masing, dengan tradisi, sejarah, dan budaya mereka sendiri, hal itu akan membentuk cara mereka bertindak. Tentu saja, satu teori tidak membuktikan segalanya. Keduanya bisa benar dalam batas tertentu. Namun, Anda membahas sebagian dari hal ini dalam buku Anda tentang mengapa pemikiran politik Tiongkok kuno penting. Anda menyampaikan bahwa perdebatan politik paling menarik terjadi di Tiongkok 2000 tahun yang lalu, dan bahwa hal itu masih terus memengaruhi diskusi hingga saat ini. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut, menguraikan argumen ini? Terima kasih. Sebelum Tiongkok dipersatukan di bawah kaisar pertama yang menyebut dirinya sendiri, Qin Shi Huangdi, sekitar 200 tahun yang lalu, wilayah itu belum menjadi satu negara. Saat itu, terdapat berbagai negara bagian yang saling bersaing untuk meraih supremasi politik. Ada dua era utama sebelum masa itu, periode musim semi dan gugur, ketika terdapat banyak negara bagian namun belum terjadi peperangan yang total dan kejam, serta periode negara-negara berperang, yang seperti namanya, merupakan masa peperangan yang hampir terus-menerus dan sangat menyeluruh. Namun yang menarik adalah bahwa pada kedua periode tersebut, meskipun situasinya mengerikan, seperti hubungan internasional, kaum intelektual, atau yang kini kita sebut kaum intelektual, dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dan berusaha menasihati para pemimpin, meyakinkan mereka akan pandangan politik masing-masing. Dan itulah yang dimaksud oleh para pemikir besar yang kemudian dikenal sebagai para pendiri tradisi Konfusianisme, seperti Kongzi, Konfusius, dan Sunzi,
serta mereka yang dikenal sebagai pendiri tradisi legalisme, seperti Han Feizi dan Shang Yang, juga para Mohis dan Daois, yang semuanya memiliki cita-cita politik yang berbeda. Sampai batas tertentu, banyak di antara mereka yang berkelana dari satu negara ke negara lain untuk membujuk para penguasa. We had the rank of irony, but we are bracelet 334 justru legalis. Legalisme for the Jia. Now, the legalism is this idea in Chinese, it's fajia, and they're the ultra-realists, to use kind of Western terminology. Mereka adalah kaum ultra-realis. Untuk menggunakan istilah dari Barat, gagasan bahwa yang terpenting dalam sebuah negara adalah akumulasi dan perluasan kekuasaan negara. Segala cara dapat digunakan untuk mencapai hal itu tanpa terikat oleh batasan moral. Pada akhirnya, yang benar-benar efektif adalah rasa takut dan kekuatan militer. Di dalam negeri diperlukan hukuman keras untuk mengendalikan rakyat, sebuah militerisme yang luas dan tanpa ampun. Itulah satu-satunya cara untuk berhasil. Kaum legalis cukup berhasil karena mereka menjadi penasihat bagi negara Qin, yang akhirnya mempersatukan Tiongkok dengan cara-cara tersebut. Namun, dinasti itu menjadi yang paling singkat dalam sejarah Tiongkok. Hanya bertahan sekitar 15 tahun. Orang-orang mengatakan, jika dilihat kembali, pandangan umum di Tiongkok adalah kekaisaran itu runtuh karena kekejaman yang berlebihan. Pada akhirnya rakyat tidak tahan lagi. Begitu mereka mendapat kesempatan untuk memberontak, mereka melakukannya. Lawan utama mereka adalah kaum Konfusian, yang mengatakan tidak. Cara untuk membangun pemerintahan yang stabil dan bertahan lama adalah melalui apa yang sekarang kita sebut kekuatan lunak. Melalui teladan moral, bujukan, ritual yang persatukan rakyat, serta cara bertindak yang harmonis yang mengakui perbedaan dan konflik, tetapi berusaha menyelesaikannya secara damai, bahkan terkadang menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi semua gagasan tentang kekuatan lunak Konfusianisme, secara harfiah, semuanya gagal pada zamannya sendiri. Konfusius berkelana dari satu negara ke negara lain, benar-benar gagal, lalu ia menjadi guru sebagai pilihan kedua. Untung bagi kita, karena murid-muridnya bisa mencatat, dan dari situlah kita mengetahui gagasannya. Hal yang sama terjadi pada Mencius. Benar-benar gagal secara politik. Namun setelah itu, secara harfiah, seperti dalam kasus Konfusius, sekitar 500 tahun kemudian, dinasti besar kedua yang disebut dinasti Han, mendirikan dirinya berdasarkan gagasan-gagasan Konfusianisme sebagai dasar utama. Dan itulah yang benar-benar menjadi warisan bagi budaya politik Tiongkok. Jadi pengaruhnya menjadi jauh lebih besar kemudian. Jadi ada perdebatan antara kaum realis dan kaum idealis dalam budaya politik Tiongkok yang sangat menarik, tetapi tidak banyak dilakukan di dunia barat, setidaknya di dunia berbahasa Inggris. Apa yang saya coba lakukan dalam buku ini adalah mengambil gagasan mereka, mempertahankannya dengan bentuk aslinya, memudah diakses dan menghibur, serta membiarkan mereka berdebat tentang isu-isu abadi, seperti apa yang dimaksud dengan perang yang dibenarkan secara moral. Sebagai contoh, dalam salah satu bab saya menghadirkan Mencius, yang merupakan pembela kuat dari apa yang sekarang kita sebut idealisme, berhadapan dengan Shang Yang, yang merupakan pembela kuat dari apa yang kita sebut realisme. Tidak sepenuhnya sepadan, tetapi kurang lebih serupa. Dan saya membuat mereka berdebat tentang isu kontemporer. Setiap atau karakter mereka, with United Turpatin, Kingsani Bari Jumathestawan. Should use force to take control of Taiwan. And this way, I could present their ideas in a way that's accessible. Dengan cara ini, saya bisa menyajikan gagasan mereka dengan cara yang mudah diakses dan menghibur, sambil menunjukkan bahwa gagasan itu masih relevan hingga kini. Tapi untuk kembali ke poin Anda sebelumnya, cara Anda menggambarkan realisme kontemporer sebagai sesuatu yang sepenuhnya tentang kekuasaan negara dan siapa peduli dengan sejarah. Maaf, saya menyederhanakan apa yang Anda katakan. Tapi sikap, siapa peduli dengan sejarah dan budaya itu, sampai batas tertentu, kurang lebih merupakan pandangan kaum legalis. Anda tahu, Shang Yang dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa siapapun rakyatnya atau apapun keyakinan mereka tidaklah penting. Begitu kita menerapkan prinsip-prinsip legalis, misalnya dalam kasus mereka, memberi penghargaan kepada prajurit berdasarkan jumlah kepala musuh yang mereka penggal,
itu adalah pandangan yang sepenuhnya bersifat perilaku. Semakin banyak musuh yang kau bunuh, semakin tinggi pangkatmu. Dan dating about your ports sibolforang tas the herenmord, semua sama sekali tidak relevan. What goes through people's minds, the culture, history, it's all completely irrelevant. This is the way to have a strong state. Inilah cara untuk memiliki negara yang kuat. Jadi, dalam pengertian itu, pandangannya cukup mirip dengan pandangan-pandangan tersebut. Saya tidak ingin menggambarkan secara keliru para realis tertentu saat ini yang berpendapat bahwa semuanya tentang kekuasaan negara dan bahwa sejarah tidak relevan. Nah, para Konfusian mengatakan, tidak, sebenarnya kita harus melihatnya dengan cara yang berbeda. Sampai batas tertentu, ini adalah pandangan universal, bahwa pada akhirnya kita harus mengandalkan pemerintahan yang manusiawi dan harmonis. Tetapi juga bahwa kita perlu memperhatikan budaya dan sejarah ketika menilai kebijakan seperti apa yang lebih mungkin efektif. Jadi hari ini saya pikir, jika kita langsung melompat ke Tiongkok kontemporer, ada pandangan seperti yang Anda katakan bahwa kedua sisi itu sebagian benar, bahwa Tiongkok adalah negara yang sangat besar. Jadi karena itu, negara tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang mirip dengan negara besar lainnya, semata-mata karena ukurannya. Hal ini tidak bergantung pada budaya atau sejarah. Kita memiliki kewajiban, misalnya seperti yang disebutkan sebelumnya, terkait perubahan iklim, pengaturan senjata nuklir dan AI, serta menjaga stabilitas ekonomi dunia. Kita memiliki kewajiban itu karena ukuran kita. Dan ketika kita berurusan dengan negara-negara kecil, ya, terus terang saja, itu bukan hubungan yang sepenuhnya setara, bukan? Maksud saya, mereka jarang mengatakannya secara terbuka. Tetapi faktanya adalah berurusan dengan Tiongkok, itu seperti hubungan teradik dan kakak. Lili Suth bahwa Tiongkok seharusnya menggunakan kekuasaan mutlak atas Kanada. Disinilah budaya dan sejarah menjadi penting. Jika ada cara untuk memiliki hierarki yang saling menguntungkan antara negara yang kuat dan negara yang kurang berkuasa, maka itu ideal, bukan? Jika kita melihat sebagian besar sejarah Tiongkok, ternyata memang ada hubungan yang saling menguntungkan antara Tiongkok sebagai negara besar dan kekuatan-kekuatan lemah di sekitarnya. Sepanjang sebagian besar dinasti Ming dan Qing selama 400 atau 500 tahun, terdapat sistem di mana negara-negara kecil seperti Korea memberikan upeti simbolis kepada kekuasaan superior Tiongkok. Namun sebagai imbalannya, Tiongkok akan memberikan manfaat ekonomi kepada Korea. Sistem ini bertahan selama beberapa ratus tahun dengan hampir tidak ada peperangan antar negara. Hal ini ditunjukkan dengan baik oleh David Kang dan yang lainnya. Dalam masyarakat kontemporer, ada sebuah cita-cita. Sekali lagi, saya tidak ingin terdengar sepenuhnya utopis. Tentu saja ada kesenjangan besar antara cita-cita dan kenyataan. Tetapi masih ada pandangan bahwa cara terbaik untuk berhubungan dengan negara lain, bahkan yang lebih kecil, adalah melalui pengaturan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan terkadang Tiongkok sebagai negara besar memang memiliki kewajiban tambahan untuk membantu negara-negara yang lebih miskin. Misalnya ketika Tiongkok memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, mereka berkata, "Ngamenti semua later karif kaim tuar dayduoth, and dimbraid justos and jokurdi stengir tuardi, ganami base lepigil dan iling time." To do it yourself, because you're smaller and more vulnerable. And eventually that was kind of successful. Dan pada akhirnya hal itu cukup berhasil. Jadi saya pikir ada pandangan bahwa, ya, di satu sisi ini adalah pandangan realis. Kita besar, dan itu adalah fakta. Itu tidak bergantung pada budaya atau sejarah. Namun di sisi lain, kita bukan kekuatan ekspansionis sejauh negara-negara besar lainnya di masa lalu, baik itu AS maupun Eropa. Kita akan berpikir dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan jika Anda melihat apa yang dilakukan Tiongkok, lagi-lagi, ada sim pemab berberd David Kang. Ada utial lesmet. Yumber gededo in the growth uptingkan Tiongkok. You probably know there's this recent essay called What China Wants. I mean, for us living in China, it's kind of obvious. Maksud saya, bagi kami yang tinggal di Tiongkok, hal ini cukup jelas. Mereka melihat pidato para pemimpin Tiongkok dan apa yang diajarkan di sekolah-sekolah Tiongkok.
Tidak ada hal-hal yang bersifat ekspansionis di sana. Semuanya berfokus pada menjaga keamanan Tiongkok, memastikan dunia mengakui Tiongkok, termasuk Taiwan. Namun di luar itu, tidak ada ambisi untuk memperluas kekuasaan politik. Jika itu yang diajarkan di sekolah, jika itu yang diyakini para pemimpin, AS Eropa pernah terjadi dalam sejarah sama fitnah. Ling tidak tuar yang imperialis. Tapi itu kiri kasal dan ketaftal di sini. Well, I often find it fascinating though in terms of Nah, saya sering merasa hal itu menarik, terutama dalam hal bagaimana mereka akan berperilaku dalam sistem internasional. Bagaimana mereka memahami konsep harmoni di Tiongkok. Karena tentu saja, kita juga menggunakan kata harmoni di Barat. Tetapi, asumsi tentang harmoni yang sering kita miliki di Barat adalah jika semua orang menyesuaikan diri dengan demokrasi liberal. Ini semacam tesis Francis Fukuyama. Jika kita semua menyesuaikan diri dengan demokrasi liberal, lebih khusus lagi model Amerika Serikat, maka kita akan memiliki perdamaian abadi. Akan ada harmoni antar negara. Namun dalam retorika Tiongkok, kata harmoni sering digunakan bukan dalam arti semua menjadi sama, melainkan sebagai koeksistensi damai antara hal-hal yang berbeda. Jadi pada dasarnya, peradaban, budaya, dan masyarakat tetap berbeda, tetapi tetap, bagaimana kita bisa memiliki harmoni dan hidup berdampingan. Dengan kata lain, tidak harus ada kemenangan. Satu pihak tidak perlu memaksakan bentuk pemerintahannya atas yang lain. Apakah menurut Anda itu cara pandang yang adil? Do you think that's a fair way of looking at it, or? Very much so. Ya, sangat benar, dan saya sepenuhnya setuju. Sebagian hal ini adalah kesalahan terjemahan, karena karakter Tionghoa biasanya diterjemahkan sebagai harmoni. Namun dalam bahasa Inggris, ketika kita mendengar kata harmoni, terutama dalam konteks politik, kita tidak membedakan. Kata itu terdengar seperti keseragaman atau kesamaan. Kata tersebut memiliki kesan samar yang agak menakutkan. Jika pemerintah mengatakan, saya ingin mempromosikan harmoni, itu agak mengkhawatirkan, bukan? Tetapi gagasan harmoni dalam pemikiran Tionghoa, ungkapan yang paling terkenal, mungkin dari analek Confucius, dapat diterjemahkan sebagai sesuatu seperti orang yang berbudi luhur, mengejar keberagaman dan harmoni, bukan keseragaman. Jadi ada perbedaan yang jelas. Orang kecil, istilah yang peduli pada seragaman dan kesamaan. Namun orang-orang teladan pertama-tama gagasan tentang dia ini mengakui pluralisme, keberagaman, dan bahkan konflik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapinya. Kita harus menanganinya dengan cara yang damai. Dan dalam hal ini, keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Metafora yang digunakan sebenarnya mirip dengan bahasa Inggris. Ketika kita memikirkan harmoni musik, itu cukup mirip, bukan? Tidak hanya ada satu nada. Ada banyak nada yang membuatnya indah, itu serupa. Tetapi mereka juga menggunakan metafora lain, seperti sup. Satu bahan saja terasa membosankan, seperti garam. Kamu harus menambahkan berbagai bahan untuk membuat sup yang lebih lezat, bukan? Ini juga bersifat politis. Jika kamu seorang pemimpin dan hanya mendengarkan satu pandangan, itu itu keseragaman. Itu adalah resep menuju bencana, karena kamu tidak akan pernah mengenali kesalahanmu, tidak akan pernah berkembang. Jadi tidak perlu. Itulah sebabnya seorang pemimpin harus memiliki bagi setiap part. That's why a leader has to have different views. That's the harmonious view of leadership, is that it's Pandangan harmonis tentang kepemimpinan adalah bahwa secara eksplisit diakui bahwa kita harus memiliki pandangan yang berbeda. Dan kemudian kita berusaha membuat pandangan-pandangan tersebut bekerja secara harmonis dengan cara yang tidak menimbulkan konflik, atau setidaknya tidak menimbulkan kekerasan. Itulah idenya. Secara internasional, gagasan tentang harmoni seperti yang baru saja Anda katakan, tidak berarti ada satu model ekonomi atau politik tunggal. Ini merupakan pengakuan eksplisit terhadap perbedaan dan pluralisme. Namun kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mendamaikan hal itu dengan cara yang non-kekerasan, dan terkadang juga dengan cara di mana keseluruhan dapat menjadi lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Itulah konotasi langsung yang muncul dari gagasan ini dalam bahasa Tionghoa. Dalam bahasa Inggris, hal itu menimbulkan konotasi yang berbeda. Jadi pada tingkat tertentu, ini sebenarnya Jordan Dehaniming.
Jika kita berkekat bahwa semangat dan harmoni atau bahwa persatuan dan harmoni, terus seperti orang-orang di dunia berbahasa Inggris akan mimpi tidak terus pomeni. would get it more without having all these misunderstandings. Yeah. Oh, that's a great way of looking Ya, at itu it. cara pandang yang Of bagus. course, when you know the Tentu first saja, language ketika you seseorang are memahami bahasa and Tionghoa second dan by mampu this, menguraikannya it's a seperti great way of ini, explaining it. itu menjadi cara yang hebat untuk menjelaskannya. When we look at China, though, Namun, ketika kita melihat Tiongkok, often salah satu alasan mengapa negara itu sering ditakuti di Barat bukan hanya karena kesalahpahaman tentang sistem politiknya, tetapi juga karena kekuatannya yang luar biasa. Bukan hanya soal ukuran, wilayah, dan tentu saja populasi yang sangat besar, tetapi yang belum pernah disaksikan dunia adalah kebangkitan ekonomi yang spektakuler ini. Dari kemiskinan ekstrem pada tahun 1970-an dan awal 1990-an, hingga pertumbuhan yang luar biasa. Menurut Anda, apa resep Tiongkok di balik kebangkitan ekonominya ini? China's recipe behind this economic rise. I think that's a great question. Jadi saya pikir itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya rasa ada faktor-faktor mendasar yang lebih dalam, budaya, atau apapun istilah yang ingin digunakan. Salah satunya adalah gagasan bahwa negara memiliki kewajiban yang kuat untuk menangani kemiskinan. Hal itu sudah ada sejak lama dalam sejarah Tiongkok. Kaum Konfusianis memiliki pandangan tersebut. Kaum Konfusianis peduli pada moralitas, tetapi mereka juga realistis dalam arti bahwa jika orang berjuang untuk mendapatkan makanan berikutnya, maka sulit untuk bersikap bermoral, untuk peduli pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Jadi pertama-tama kita perlu mengatasi kemiskinan, termasuk reformasi tanah, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki sebidang tanah dasar yang memberikan keamanan material. Setelah itu, barulah kita bisa memikirkan bagaimana mendidik masyarakat dan membuat mereka lebih. Jadi hal itu mereka diberikan sesuatu staying youth. Bahwa newal memiliki kewajiban yang tak dikenal nama selain, rematter trezi senok maurin, dan sebagainya. The famine, and so on. Way before in the West, like the idea that Jauh sebelumnya di Barat, gagasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menangani kemiskinan baru memiliki sejarah sekitar 400 tahun. Sebelumnya ya, Aristoteles memang mengenali masalah perbedaan kelas, tetapi itu karena alasan ketidakstabilan. Hingga baru-baru ini, tidak pernah dianggap bahwa negara memiliki kewajiban untuk menangani kemiskinan. Jadi bagaimanapun juga, negara seharusnya bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan material rakyatnya. Mengapa cita-cita komunis mendapat sambutan di Tiongkok? Sebagian karena gagasan lama ini, bahwa baik kaum sosialis maupun kaum Konfusian, serta pihak lain juga sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk menangani kemiskinan. Selain itu, dalam tradisi Konfusian, bagian dari budaya politik yang membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat adalah pandangan antar generasi tentang kesejahteraan. we have an intergenerational view of well-being. We care about the future interests. We're willing to work Kita hard peduli terhadap kepentingan masa for depan. grandchildren. Kita bersedia bekerja keras demi anak dan cucu kita, dan kita akan menabung untuk masa depan. Kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Jadi ketika kondisi yang tepat telah tercipta untuk menerapkan nilai-nilai budaya dan politik yang lebih mendalam ini, hal itu memungkinkan terjadinya kebangkitan Tiongkok, yang seperti yang Anda katakan, sebenarnya baru terjadi dalam sekitar 4 dekade terakhir. Namun, tentu saja diperlukan bijakan tertentu, bukan? Pejabat politik atau publik perlu diberi penghargaan berdasarkan kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, harus ada ruang bagi masyarakat untuk beroperasi dalam lingkungan di mana mereka dapat memperoleh penghasilan bagi diri mereka dan keluarga mereka, tanpa khawatir akan dikenai pajak berlebihan atau disita. Dan kebijakan-kebijakan itu juga diterapkan. Jadi semua faktor tersebut, faktor budaya yang lebih mendalam, pandangan dunia semacam ini, gagasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menangani kemiskinan, dan kemudian selama beberapa dekade terakhir, struktur insentif bagi pejabat publik dan masyarakat, semua itu memungkinkan terjadinya lonjakan ini. Selama beberapa dekade pertama, pertumbuhannya murni ekonomi, tetapi sekarang ada kesadaran bahwa itu tidak cukup baik. Kita harus peduli pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, keberlanjutan lingkungan, dan sebagainya.
Jadi hal ini menjadi lebih kompleks. Namun semua faktor ini perlu ada, dan dalam pengertian itu, mungkin di sini juga sulit untuk mengekspor model ini. It's hard to export this model. Well, I just got back from Wuhan. I was making. Saya baru saja kembali dari Wuhan, tempat saya memberikan beberapa pidato. Saya menekankan bahwa tentu saja ada perbedaan besar, tetapi juga beberapa kesamaan antara sistem Amerika dan ekonomi Tiongkok. Setelah Amerika Serikat memperoleh kemerdekaannya, Alexander Hamilton sangat khawatir bahwa ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada Inggris akan membuat kemerdekaan politik menjadi rapuh, jika tidak mustahil, dalam jangka panjang. Karena alasan inilah, sistem Amerika memiliki tiga pilar, manufaktur, konektivitas industrial, dan pelabuhan, dan terakhir, basic nasional. Formatil kekuatan Amerika Serikat yang sebagai sisik yang memperkuat grammar tradisional. The economic development of the U.S. to cement its political independence. Now, I made this point because in China. Sekarang saya mengemukakan hal ini karena di Tiongkok, dan bukan hanya di Tiongkok, tetapi juga di banyak negara yang mengikuti model serupa. Meskipun mereka tidak menyebutnya demikian, kita dapat melihat adanya kebijakan industri yang sangat kuat dan ambisi untuk membangun kedaulatan teknologi. Jadi itu adalah pilar pertama. Kemudian pilar kedua adalah konektivitas. Tentu saja ada proyek infrastruktur besar-besaran di seluruh Tiongkok, tetapi juga sekarang dengan inisiatif sabuk dan jalan di berbagai belahan dunia. Dan pilar ketiga tentu saja adalah Tiongkok yang mengembangkan bank pembangunan, sistem pembayaran, serta bereksperimen dengan berbagai jenis mata uang nasional untuk perdagangan. Sebagian dari hal ini berkaitan dengan kedaulatan nasional. Sisanya berkaitan dengan pembentukan sistem multipolar. Namun, Secure Forwards Itsipsa Aistikalah bahwa banyak hal yang mengeksperimen Tiongkok saat ini seharusnya tidak cemlenis. A lot of what China's doing now, it shouldn't be that alien, because in the industrial capitalism of the Karena dalam kapitalisme industri di Amerika Serikat pada abad ke-19, ada gagasan bahwa kita harus mengenakan pajak kepada para pencari rente, mereka yang mengambil kekayaan tanpa berkontribusi pada proses produksi. Dan kita menggunakan uang itu untuk membiayai infrastruktur dan pendidikan, yang meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus standar hidup. Bahkan Adam Smith pernah berbicara tentang perlunya membuat kapitalisme menjadi lebih bermoral, untuk mereformasinya. Jadi apa yang dilakukan Tiongkok sebenarnya tidak terlalu asing. Seharusnya hal itu tidak terasa asing bagi kita. Namun, apakah Anda melihat Tiongkok mampu mempertahankan model ini? Karena jika kita melihat Amerika Serikat saat ini, ekonominya sangat terfinansialisasi. Semua prinsip dari abad ke-19 tampaknya telah ditinggalkan, yang merupakan hal yang sangat disayangkan. Emos dalam view with term M2, the theme apatnya nasty grow kup membrunia format pembangunan ekonomi seperti ini. This format of economic development. Yeah, so what you said is quite fascinating. Ya, jadi apa yang kamu katakan itu cukup menarik. Menarik untuk melihat kesamaan-kesamaan itu. Dan seperti yang kamu bilang, hal-hal seperti kebijakan industri cukup umum di AS sebelum abad 20 dan membantu menopang lonjakan ekonominya. Jadi memang ada kesamaan. Sekarang ada seorang pemikir, dulunya di Universitas Michigan, seorang sarjana bernama Martin Powers. Sekarang dia di Universitas Peking, Beida. Dan dia berpendapat bahwa sistem politik dan ekonomi Tiongkok sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap para bapak pendiri Amerika. Jadi hubungan kausalnya mungkin bahkan berasal dari sana. Sekarang, apakah Tiongkok bisa mempertahankan modelnya? Ya, siapa yang tahu tentang masa depan? Tapi salah satu alasan untuk lebih optimis terhadap Tiongkok adalah bahwa pada akhirnya negara itu atau kesejahteraan rakyat, serta untuk mengekang korporasi yang mengumpulkan terlalu banyak kekuasaan. Karena korporasi pada dasarnya terutama berfokus pada keuntungan, pada memberikan manfaat bagi para pemegang sahamnya, bukan? Jadi di Tiongkok, baik atau buruk, untuk masa mendatang tidak ada korporasi yang akan menjadi lebih kuat daripada katakanlah negara, atau setidaknya yang dapat memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Jadi saya pikir itu alasan untuk sedikit lebih optimistis terhadap perkembangan ekonomi Tiongkok. Namun demikian, tentu saja Tiongkok menghadapi tantangan besar
tantangan demografis, tantangan fiskal di berbagai tingkat pemerintahan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kita harus terlalu optimistis terhadap masa depan Tiongkok. Overly optimistic about China's future, and also, frankly, the kind of Dan juga, terus terang, jenis lingkungan internasional yang memperkuat kekuatan paranoid dalam aparat keamanan Tiongkok kadang menjadi kabar buruk bagi perkembangan ekonomi. Maksud saya, AS, dan mungkin sampai batas tertentu kekuatan barat lainnya, tampak berkomitmen untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk melemahkan kebangkitan ekonomi Tiongkok, terutama dalam hal perkembangan teknologinya. Dan hal itu justru memperkuat kekuatan paranoid dalam pemerintahan dan aparat keamanan Tiongkok, berlawanan dengan mereka yang mendukung reformasi ekonomi dan keterbukaan. Jadi itu salah satu alasan untuk tidak terlalu optimistis terhadap Tiongkok. Namun demikian, saya pikir jika kekuatan Barat bisa sedikit lebih santai terhadap Tiongkok dan mendorong kerjasama yang lebih nyata dalam isu perubahan iklim, regulasi AI, dan senjata nuklir, itu sebenarnya akan membantu. Barat, perkara semeliat tinggal. The West, the outsiders, they can't change China, right? But what they can do is allow certain forces. Namun yang bisa mereka lakukan adalah memungkinkan kekuatan tertentu di Tiongkok untuk melakukan hal-hal yang sebaliknya akan sulit dilakukan. Kita tahu misalnya ketika Tiongkok bergabung dengan WTO, itu menyebabkan PHK besar-besaran. Tapi kemudian para reformis bisa berkata, lihat, ini bukan salah kami. Kami bergabung dengan WTO, kami harus melakukan ini. Dan sekarang jika sesuatu yang serupa terjadi, pihak keamanan mungkin akan berkata, lihat, ini bukan salah kami. AS sedang berusaha menekan kami. Tentu saja kami harus melakukan ini. Jika hal seperti itu berkurang, menurut saya, hal itu akan memperkuat kekuatan reformis dan yang lebih berpikiran terbuka dalam sistem politik Tiongkok ke depan. Setidaknya, itu pendapat saya. At least that's my Well, it is a good point that China Itu poin yang bagus bahwa Tiongkok, terlepas dari ideologi atau model politiknya, akan menggunakan kekuatan ekonominya untuk membentuk dunia di sekitarnya. Tentu saja, di Barat biasanya ada banyak fokus pada pemaksaan ekonomi. Kita menggunakan berbagai istilah seperti inisiatif sabuk dan jalan, menyebutnya sebagai jebakan utang dan sebagainya. Namun, bagaimana Anda melihat kekuatan ekonomi Tiongkok digunakan di tingkat internasional? power of China being used internationally. Well, so I mean, obviously. Jadi maksud saya jelas bahwa perdebatan ini sebagian bersifat empiris dan kita harus melihat hasil-hasil studi. Namun secara umum sistem politik di Tiongkok ada masalah di dalam negeri terkait kelebihan kapasitas industri. Jadi inisiatif sabuk dan jalan sebagian jika tidak terutama dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengurangi kelebihan itu dan mempromosikannya ke luar negeri. Sekarang ini kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya. Jika hal itu dapat dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan bagi Tiongkok dan negara-negara lain, itu bagus, bukan? Tentu saja kadang-kadang hal itu tidak selalu berhasil, ketika Tiongkok dipersepsikan sebagai kekuatan yang bersikap menekan. Namun secara keseluruhan, negara-negara lain yang menjadi bagian dari inisiatif sabuk dan jalan umumnya menyambut baik, dan ada alasan kuat untuk itu. Karena hal tersebut dipandang sebagai situasi saling menguntungkan. Jadi sekali lagi, saya bukan ahli, dan kita perlu melihat apa yang dikatakan ilmu sosial. Namun tentu saja pandangan jurnalisme di Barat, bahwa semua ini tentang memaksa negara lain dan menjerat mereka dalam utang agar menjadi lebih bergantung pada Tiongkok. Saya tidak berpikir itu benar-benar menjadi motivasi utamanya, atau hasil dari sistem politiknya. Maksud saya, cara lain sistem politik memengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri Tiongkok adalah karena banyak perusahaannya merupakan badan usaha milik negara. Mereka dapat mengambil pandangan jangka panjang dan menanggung kerugian jangka pendek. Mempromosikan pembangunan infrastruktur di luar negeri terkadang memerlukan waktu 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih lama sebelum menjadi layak secara finansial. Jadi kebijakan ekonomi luar negeri Tiongkok cenderung memiliki pandangan jangka panjang, terutama dibandingkan dengan negara lain. Hal ini sebagian karena sistem politiknya mendorong pemikiran jangka panjang tersebut. Well, with
Nah, Tiongkok menyebut hal ini sebagai kebangkitan damai. Itulah yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi mereka. Dalam penafsiran geoekonomi saya melihatnya sebagai upaya mengembangkan ekonomi tanpa menarik terlalu banyak perhatian dari kekuatan besar yang mungkin memandangnya dengan kekhawatiran. Jadi sekali lagi, menyembunyikan kekuatan sambil berkembang secara internal dan berusaha untuk tidak menimbulkan gejolak yang menarik terlalu banyak perhatian negatif. Namun pada intinya, hal ini bersifat sementara, karena pada titik tertentu, Tiongkok akan tumbuh hingga mencapai ukuran, di mana kehadirannya tak terelakkan akan semakin teras. Jadi, pada awalnya, Amerika Serikat cukup senang karena Tiongkok tidak ikut campur dalam urusan internasional. Namun kemudian, tentu saja, ketika mereka melihat Tiongkok tumbuh, mereka menjadi khawatir. Mereka ingin melihat Tiongkok mulai bersuara karena mereka ingin tahu seperti apa Tiongkok itu nantinya ketika menjadi lebih kuat. Dan sekarang kita melihat bahwa kebangkitan damai itu terus berlanjut. Nah, saya tidak yakin apakah itu merupakan penyimpangan makna. Tetapi sekarang hal itu diterjemahkan with how Wikidam apa yang disebut semangat Shanghai. Artinya, ya, kami sekarang sudah besar, tetapi kami sedang berpikir perintah positif yang saling menguntungkan. Namun, mengingat bahwa mereka telah melampaui sistem ekonomi yang dipimpin AS, dan sistem itu sendiri juga sebagian besar telah mencapai batasnya, kini sudah cukup jelas bahwa peran Tiongkok akan menjadi jauh lebih besar dalam sistem internasional. Jadi saya kira ini membawa saya ke pertanyaan terakhir. Bagaimana Tiongkok akan bertindak setelah menjadi kekuatan utama? Seperti yang saya sebutkan dalam pengantar, jika dilihat dari paritas daya beli, Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi terbesar pada tahun 2014. Namun sering diasumsikan bahwa negara itu akan mengejar sistem hegemonik seperti Amerika Serikat. Dan disinilah biasanya muncul perbedaan pandangan. Apakah Tiongkok akan benar-benar berbeda, atau apakah ia akan menjadi atau berusaha menjadi hegemon baru lainnya? Jadi ya, ini kembali ke apa yang kita bicarakan sebelumnya. Maksud saya tidak ada aspirasi di Tiongkok untuk mengekspor sistem politiknya. Jadi hal itu tidak akan terjadi. Jika negara lain bersedia mempelajari beberapa aspeknya, itu tidak masalah dan Tiongkok mungkin akan membantu dalam pelatihan dan pendidikan dalam hal tersebut. Namun gagasan bahwa Tiongkok ingin mengekspor sistem politiknya, yang diakui oleh para intelektual dan reformis politik sebagai sesuatu yang benar-benar khas Tiongkok, karena ukuran, budaya politik, dan kondisi nasionalnya, itu tidak akan terjadi. Jadi gagasan bahwa Tiongkok akan melakukan hal itu menurut saya adalah sebuah kesalahpahaman. Seperti yang telah disebutkan, jika kita melihat apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang dikatakan para pemimpin, tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa Tiongkok ingin melakukan hal itu. Mungkin strategi Tiongkok, semalige, seperti saming angkat water to sake lanatan and growers theme you go. With other powers on global challenges. I mean, as they're doing now. Maksud saya, seperti yang mereka lakukan sekarang dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan energi hijau, dan nanti semoga dalam hal-hal seperti pengaturan senjata nuklir, AI, dan penanganan pandemi di masa depan. Hambatan besar bagi kerjasama global saat ini tentu saja adalah Amerika Serikat, bukan Tiongkok. Kamu tahu, bahkan hal-hal seperti Tiongkok yang sebenarnya tidak ingin mengganggu sistem politik, apapun yang menjaga stabilitas, dianggap baik jika memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama. Jadi bahkan di kawasan Asia Pasifik, katakanlah 10 atau 20 tahun dari sekarang, jika ada pemerintahan Amerika yang lebih terbuka untuk bekerja sama dengan Tiongkok dan berkata, mari kita lakukan patroli militer bersama di Asia Pasifik. Tedzal, Yuan Gator sering disambut Tiongkok. Jadi, itu mungkin saja terjadi. Tapi Tiongkok tidak akan secara sepihak mencoba mengekspor model politiknya atau menggunakan kekuatan militer di luar wilayah yang dianggap sebagai Tiongkok sebenarnya. Maksud saya itu hampir tidak terpikirkan. Tentu saja hal-hal bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya sangat-sangat kecil. Aneh, saya baru saja berada di Australia kemarin,
Dan menarik sekali mengetahui bahwa sejak awal abad ke-19 ada ketakutan di Australia tentang invasi dari Tiongkok. Itu terdengar begitu aneh bagi saya. Tapi ketakutan itu masih ada. Bagaimana mereka bisa mempercayai hal itu? Sebagian didasarkan pada kesalahpahaman tentang Tiongkok. Mungkin juga sebagian karena unsur rasisme. Kalau tidak, sulit untuk dipahami. Ya, dulu saya pernah tinggal, bekerja di Australia selama 14 tahun. Dulu, mereka punya sesuatu yang disebut bahaya kuning. Maksudnya, mereka adalah pos kecil Eropa di Asia yang dikelilingi oleh raksasa-raksasa Asia. Jadi cara berpikir seperti itu memengaruhi kebijakan luar negeri mereka. Lakukan apapun yang dilakukan Inggris, karena kita harus mengaitkan diri dengan mereka. Dan kemudian tentu saja ketika AS mengambil alih sebagai kekuatan hegemon global, mereka pun menjalin hubungan erat dengan AS. Sekarang, tentu saja, Australia sudah berubah. Saya tidak mengatakan sebaliknya. Perekonomiannya berusaha menyeimbangkan sejarah Eropa dengan geografi Asia, tetapi masih ada mentalitas bahwa mereka harus memilih antara Tiongkok dan AS. Hal itu masih terlihat di dunia politik. Gagasan bahwa orang Tiongkok mungkin akan datang menyerang kita, bahwa kita membutuhkan Indonesia sebagai perisai pada krisis with our kelembagaan militer Amerika di sini. It's as if baik as your weapon akar. Kata Kodach, itini thad it view the mesademfer. In the future. Dan sistem pendidikannya juga. Maksud saya terkejut mengetahui bahwa hampir tidak ada orang di universitas yang mengajar filsafat dan budaya politik Tiongkok. Maksud saya bagaimana bisa memahami negara itu tanpa hal tersebut. Ya, saya agak optimistis tentang apa yang Anda katakan karena berdasarkan pengalaman Tiongkok sendiri, ketika mereka hanya mengejar kekuasaan, mereka memiliki pemerintahan yang berumur pendek, sekitar 15 tahun sebelum runtuh. Dan ini adalah tema umum dalam hubungan internasional. Dalam kemenangan, kekuatan besar seringkali akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri karena negara tidak dapat membatasi dirinya. Itulah masalah utamanya. Jadi, ketika AS keluar dari Perang Dingin dan Uni Soviet runtuh, hal itu dirayakan sebagai sebuah kemenangan. Namun, seperti yang dikemukakan oleh para sarjana terkemuka, seperti Stephen Walt, masalah bagi AS saat itu adalah dirinya sendiri. Itu seperti gorila seberat 500 pon, tanpa siapapun yang bisa menahannya. Dan tampaknya tidak masuk akal jika ia bisa menahan dirinya sendiri. Jadi, apa yang bisa diharapkan? Ia akan mulai meluas ke segala arah, bertindak sembrono. Dan setelah beberapa waktu, semua biaya akan mulai menumpuk. Dan akhirnya hal itu akan meruntuhkan Amerika Serikat. Sekarang, saya pikir ini bukan hanya tentang Amerika Serikat. Tentu saja, inilah masalahnya. Biaya dari hegemoni. Namun smiling kebertang, apakah Tiongkok memilih stek Israel, was era, may versmelhan, na membasianan. Sebagai catatan singkat, dulu hal yang sama juga pernah dikatakan tentang Amerika Serikat. Jika kita melihat ekonom seperti Friedrich List, ia sudah menyampaikan pada tahun 1927 bahwa kebijakan ekonomi Amerika sebenarnya hanya mengatasnamakan kebebasan. Mereka hanya menginginkan kemerdekaan dan kebebasan, berbeda dengan Inggris yang berupaya mencapai hegemoni. Namun, tentu saja, pada tahun 1840-an, pandangan itu sedikit berubah. Kini Inggris seharusnya bersekutu dengan Jerman karena mereka harus menahan kekuatan besar Amerika Serikat. Jadi hal ini semacam menunjukkan bahwa kekuasaan pada akhirnya akan memengaruhi niat. Tapi ya, satu pertanyaan terakhir. Saya berpikir, di Tiongkok, saya juga merasakan seluruh optimisme tentang keterbukaan. Bagaimana hal itu telah membawa banyak manfaat. Tapi saya bertanya-tanya, sejauh mana hal ini menjadi penyebab dari 40 tahun terakhir yang sangat menguntungkan dalam keterbukaan melalui globalisasi dan integrasi ke pasar internasional. Karena hal ini telah berjalan sangat baik bagi Tiongkok. Negara itu telah makmur dengan luar biasa. Saya bertanya, karena jika AS berhasil melemahkan Tiongkok, pada dasarnya menguranginya sedikit, menghancurkan ekonominya, bukankah hal ini bisa mengubah seluruh sentimen di Tiongkok? Maksud saya,
Saya bisa membayangkan Tiongkok jadi sangat marah dan penuh kebencian dibandingkan gagasan optimistis tentang harmoni dan keuntungan bahwa jika AS berhasil menggunakan ekonomi. Successful in terms of breaking its economy. Yeah, well, I don't think the US could be. Ya, saya rasa AS tidak akan bisa berhasil. Karena maksud saya memang benar bahwa Tiongkok bergantung pada ekspor dan globalisasi telah membantu hal itu. Tapi Tiongkok adalah negara besar dengan pasar domestik yang sangat besar. Dan itulah inti dari ekonominya. Selain itu, sekarang orang Tiongkok, saya bukan ahli, tapi mereka semakin banyak melihat ke selatan global untuk kerjasama dan ekspor. Jadi ya. Tapi tetap saja, misalkan AS dan kuan lain memiliki kemampuan untuk melibatkan perkembangan Tiongkok. Maka itu menimbulkan lebih banyak kebencian Tiongkok. Maksud saya, itu yang membuat pesimistis. Of course, it would make people more pessimistic, and to a certain extent, it's happening in China where Dan sampai batas tertentu, hal itu juga terjadi di Tiongkok. Terutama meskipun sebagian sektor ekonomi, seperti AI dan energi bersih, berkembang sangat baik. Sekarang jauh lebih sulit bagi lulusan universitas baru untuk mendapatkan pekerjaan. Di tempat saya mengajar, ketika saya menjadi dekan di Universitas Shandong, yang merupakan universitas hebat dengan mahasiswa-mahasiswa hebat, semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Dan hal itu menimbulkan tingkat pesimisme tertentu. Misalnya 10 atau 20 tahun yang lalu di Tiongkok. Tapi pada siapa mereka menyalahkan? But who are they going to blame? At the moment, I don't. Kau tahu, saat ini aku tidak berpikir mereka benar-benar menyalahkan pemerintah Tiongkok. Maksudku, sempat ada sedikit hal seperti itu pada tahun 2022, ketika tindakan berlebihan dari kebijakan nol COVID menjadi jelas, dan muncul banyak ketidakpuasan. Tapi aku tidak berpikir hal itu masih terjadi sekarang. Orang-orang sadar bahwa bukan benar-benar pemerintah Tiongkok yang harus disalahkan atas sebagian besar masalah Tiongkok. Apakah mereka akan menyalahkan AS atau negara lain karena mencoba menekan Tiongkok? Maksudku, sebagian iya. Tapi apakah itu akan sejauh membuat Tiongkok ingin, kau tahu, berperang melawan AS? Maksudku itu pandangan yang gila. Dan aku pikir hal itu sangat-sangat tidak mungkin terjadi. Highly unlikely. Jadi step new progi, no minim orang bisa menemukan karya-karyamu. Seperti yang naitatiwati sama bumu. Apakah itu di platform tim yang sebaiknya tahu? Platforms, so we should be aware. Well, you're very kind. And yeah. Ya, kamu sangat baik. Dan ya, aku tidak juga sebenarnya. Maksudku di Tiongkok semua orang menggunakan WeChat, kamu tahu, Weixin, tapi tentu saja, ya, tidak hanya di tempat-tempat biasa. Amazon salah satunya. Terima kasih atas, bukuku telah diterbitkan selama kira-kira 20 tahun terakhir oleh Princeton University Press. Jadi semuanya tersedia di situs web Princeton University Press. Terima kasih. Thank you for Yes, saya akan menaruhkan di deskripsi untuk berbagai buku tersebut. Setiap sangat merekomendasikannya. Terima kasih banyak untuk Thank you so much for taking the time. Thank you for The South Twain Morag was score grace tying rake through telling the Quiambered. questions.